Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Usman, kelas Afita 3D, Prodi Akidah Filsafat Islam. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul Jabariyah atau sejarah munculnya Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabar yang berarti memaksa. Menurut istilah ilmu kalam, Jabariyah adalah suatu aliran atau paham teologis yang berpendapat bahwa manusia itu di dalam perbuatannya, manusia itu secara mutlak adalah perbuatan Allah tanpa adanya sedikit pun dari manusia. Secara historis, paham Jabariyah ini muncul sejak masa sahabat dan berlanjut masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama mulai membicarakan masalah takdir serta tentang kekuasaan manusia ketika terhadap dalam kemahakuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Sebagaimana yang diketahui, umat Islam memiliki keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu dan mempunyai kehendak mutlak. Sehubungan dengan ini timbullah beberapa pertanyaan yang hampir sama dengan ada apa pemikiran filsafat Yunani tentang ketuhanan. Misalnya, yang pertama, sejauh manakah manusia bergantung kepada kemahakuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dan kedua, apakah manusia itu mempunyai peranah dan kebebasan dalam mengatur segala gerak-gerik hidupnya, ataukah manusia itu sepenuhnya terikat dengan tunduk kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebagaimana kalangan bersikap terlalu ekstrim dengan berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kekuasaan dan kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian, dalam paham mereka, manusia itu serta terpaksa oleh kehendak mutlak Tuhan dan tidak memiliki daya atau pilihan untuk menentukan sesuatu. Gerak-gerik manusia sama halnya dengan sepotong kapas yang diterpang angin. Paham ini akhirnya dikenal dengan istilah Jabariyah, fatalis atau predestination. Jabariyah adalah antitesis dari Qadariyah yang meyakini bahwa manusia adalah raja bagi perbuatannya sendiri. Tak ada keterlibatan Tuhan di dalam perbuatan itu. Umumnya pada ahli sejarah teologi Islam berpendapat bahwa yang mula-mula membawa paham ini adalah Jada'at bin Dirham yang disebar luaskan oleh Jahim bin Safwan, sehingga dianggap Jabariyah sering pula diafiliasi kepada dia dengan sejuta jahiliyah. Yang selanjutnya, tokoh dan doktrin ajaran Jabariyah. Menurut Asy-Syahratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang ditimbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Di antara pemuka Jabariyah ekstrim adalah yang pertama, Jaim bin Sufyan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sufyan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surai, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Quraisy. Doktrin ajarannya berkaitan dengan persoalan teologi adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa,
dia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Allah. Yang kedua, Jabaan bin Dirham Al-Ja'ad adalah seorang Maulanah Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia disebarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang berbicara teologi. Semua ini dipercaya untuk mengajarkan lingkungan pemerintah Bani Umayyah. Tetapi setelah dampak pemikiran-pemikiran yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan serta mentransfer pemikiran kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Yang kedua, Jabariyah modern. Pembagiannya Jabariyah modern. Jabariyah modern mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Tenaga dan diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan yang dimaksud dengan nasab. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur, dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayah yang dikendalikan oleh dalang, yang tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia diperboleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad Al-Najjar, wafat 230 Hijriah. Para pengikutnya disebut Al-Najjariyah atau Husainiyah. Doktrin ajarannya adalah Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peranan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi, An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hai atau ma'rifah pada mata sehingga manusia dapat melihat. Yang kedua, Ad-Dira. Nama lengkapnya dengan Dinar bin Ar. Pendapat tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar. Yang C, pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun penyebabnya. Manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, yang lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dan dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Sebagai benda mati tentu saja tidak mampu melakukan apa-apa. Padahal jelas manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. D. Perbandingan atau aliran Jabariyah dan Qadariyah adalah: yang pertama, aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia tidak ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia untuk merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Sedangkan aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia
tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah ciptaan bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan buruk maupun perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang perbuatannya. Jadi mungkin cukup sekian sempat sampaikan. Naret kongka salana boleh ya mato naret kongka cocok na boleh ripong Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian sempat sampaikan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.